Bapak ibu saya selain pejuang, mereka ini sebetulnya yang banyak belum diketahui itu seniman, seniwati, dan juga pencinta alam. Kalau hutan kita semua ditebang, itu tempat makhluk itu bersarang, hidup, dan lain sebagainya. Dia orang ini kan hanya taunya duit ya, kok nggak mikirin ya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dito Investigasi yang didukung oleh gelombang perlawanan di Jawa Tengah muncul ke permukaan. Rakyat di Kabupaten Pati meminta mundur sang bupati. Penyebabnya ditengarai tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga gaya kepemimpinan sang kepala daerah yang dinilai arogan. Meski kenaikan pajak tanah pada akhirnya dibatalkan, namun rakyat sudah terlanjur marah. Lalu apa makna perlawanan rakyat di tengah bulan kemerdekaan? Inilah episode ke-38 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada 1 tahun sudah seperti ini. Terus saya berada di atas mobil komando dari masa aksi demonstrasi ataupun masyarakat Pati bersatu yang hendak bertemu juga Bupati Pati Sudewo. Apa yang kemudian membuat masyarakat begitu marah kepada Bupati Pati? Pati itu arogan, Pak. Setelah baru beberapa hari dilatih, bulan Pak Presiden membuat kebijakan menaikkan pajak berarti 50%. Bisa dilihat saudara, Bupati Pati Sudewo sudah hadir. Tampaknya akan langsung keluar untuk kemudian bertemu dengan Putri. Kita akan saksikan apa yang kemudian akan disampaikan oleh Bupati Pati Sudewo di depan gelombang rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Bupati kemudian diskusi dengan Bupati saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif saudara untuk kemudian Bupati berbicara di depan publik. Tidak komitmen ya. Saya akan mundur sedikit saudara. Tidak komitmen ya. Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Beliau sudah diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Ini adalah alun-alun, masih ada api yang kemudian di depan kantor Bupati, dan tadi juga masih ada lempar-lemparan yang kemudian dilakukan oleh massa. Saya akan coba memantau dari atas saudara, situasi yang kemudian terjadi, proses polisi memukul mundur massa. Liputan kembali pecah saudara. Bahwa besar harapan publik Pati kepada DPRD Kabupaten Pati untuk kemudian mewakili suara mereka, yaitu untuk melengsarkan Bupati Pati Sudewo. Apakah kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan? Kita menunggu hasil dari Pansus, Maya. Kita kan perlu memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, Mas. Termasuk tidak menutup kemungkinan ya Pak Bupati Pati juga dipanggil oleh Pansus. 80 tahun ini arah kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila itu semakin tercerabut. Sejarah panjang tentang Pati selalu tidak mendiamkan masalah-masalah ketidakadilan. Saudara, saya berada di
pusat keramaian dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan langsung masuk ke lautan manusia yang kemudian melakukan aksi demonstrasi. Tidak hanya soal penuntutan terkait dengan PBB yang naik 250%, meskipun sudah dibatalkan, tetapi rakyat menginginkan Bupati Pati Sudewo untuk lengser dari jabatannya. Saya akan coba mendekat, saudara. Dapat Anda lihat begitu banyak masa yang kemudian sudah datang ke alun-alun dari Kabupaten Pati, dan saya akan tunjukkan saudara sejumlah simbol yang sebelumnya juga sudah ramai diperbincangkan jelang Hari Kemerdekaan. Anda dapat lihat tidak hanya bendera merah putih, tetapi di bawahnya juga ada bendera Jolly Roger ataupun One Piece yang merupakan simbol perlawanan rakyat terhadap penguasa. Saya akan coba lebih mendekat lagi, saudara. Saudara, saya akan tunjukkan salah satu spanduk yang terbentang di antara bendera Indonesia dan juga bendera One Piece, bertuliskan Pak Presiden Prabowo pecat Bupati Sudewo atau Jawa Tengah boikot Partai Gerindra. Para koordinator aksi demonstrasi di depan dari kantor Bupati, saya akan coba berbincang dengan salah satu mereka untuk menanyakan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan oleh rakyat Pati. Waktunya tinggal 15 menit lagi, Pak Sudewo. Kami tidak janji bisa mengalir masa sebanyak ini, Pak. Pak Sudewo keluar daripada rakyat dibenturkan dengan aparat. Saya sudah berada di tengah-tengah lautan manusia aksi demonstrasi di depan dari kantor Bupati Pati. Saya sudah bersama dengan Pak Supriyono yang saat ini sudah berbincang dengan Kabupaten Pati. Apa yang kemudian membuat masyarakat begitu marah kepada Bupati Pati? Karena Pati itu arogan, Pak. Waktu dia baru dilantik aja sudah mengancam masyarakat. Jangan sekali-kali ada yang mengganggu pemerintahan saya. Oke. Sadewo itu keluar, Sadewo. Setelah baru beberapa dilantik, beberapa bulan, Pak Bupati sudah membuat kebijakan menaikkan pajak 250% yang kerja nomor 1 tahun 2024. Selain pajak 250% yang sempat dinaikkan, apa kebijakan lain yang kemudian merugikan rakyat? Ada pajak pedagang kaki lima, Pak Bupati Pemalang, pedagang kaki lima 300.000 per bulan. Di tangan itu pajak, Pak. Kebijakan Pak Bupati yang kontroversi, termasuk rencana pembongkaran masih besar, Kabupaten Pati mau dibongkar. Pati orang kaleng-kaleng. Sebelumnya juga Bupati Pati sudah meminta maaf Mas Supriyono, tetapi juga sudah membatalkan pajak 250%. Itu tidak cukup. Pembatalan itu Pak Sudewo tidak menanggung aspirasi masyarakat. Pak Sudewo itu mendapat tekanan dari atasan. Ya, betul. Dan pembatalan pajak PBB 250 belum ada SK-nya. Masyarakat nggak percaya karena apa? Selama ini Pak Bupati Sudewo main cilik. Belum ada 1 tahun sudah seperti ini. Apalagi kalau dipimpin dia sampai selesai. Pati hancur. Dan aksi di 13 Agustus ini pada poinnya adalah ingin bertemu dengan Pak Sudewo dan juga menurunkan. Ya, kita sudah siapkan surat pengunduran diri. Sudah siapkan. Apakah ada pesan khusus bahwa aksi ini dilakukan jelang Hari Kemerdekaan? Mungkin ada pesan khusus kepada negara? Ya, saya mohon kepada Bapak Presiden untuk memecat Bapak Sudewo, Bupati Pati atau Jawa Tengah boikot Partai Gerindra. Terus saya berada di atas mobil komando dari masa aksi demonstrasi ataupun masyarakat Pati Bersatu yang hendak bertemu juga Bupati Pati Sudewo. Saya akan tunjukkan bahwa situasinya sangat tumpah ruah.
kita akan ujung bulan. Kita kuasai ujung bulan. Kemudian berada persis di depan dari kantor Bupati Pati. Dan beberapa bendera ataupun spanduk juga nampaknya sudah dikibarkan dan juga dipasang di pagar dari kantor Bupati Pati. Saya akan menunjukkan satu spanduk yang juga menunjukkan salah satu suara rakyat Pati titik awal revolusi. Bapak Tugas, itu yang dibakar tangan. Pak, ditangkap itu Pak. Itu perusuh. Tangkap. Tangkap Pak. Satu orang yang kemudian naik ke atas pagar dan diminta oleh Pak Supriyono untuk kemudian turun agar tidak terjadi Tugas, tangkap itu Pak. Yang di atas pagar. Itu orang mabuk. Perusuh. Hei. Tangkap. Ini aksi damai. Tidak ada orang mabuk. Hei. Orang mabuk. Tangkap Pak. Tangkap. 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 Karena waktu sudah selesai. Kita sepakat. Kuasai gedung DPR. Saya akan coba ikuti masa aksi demonstrasi saudara yang kemudian akan menuju ke gedung DPRD karena pada saat tadi berupaya untuk bertemu dengan Bupati Pati Sudewo tidak dapat bertemu dan Bupati Pati tidak keluar dari kantornya. Mas, saya mau pakai mas. Saudara bahwa masyarakat yang ingin bertemu dengan anggota DPRD nampaknya cukup kecewa dan melakukan aksi perlawanan dan mencoba untuk kemudian masuk ke dalam kantor dari DPRD. Apa itu dia? Saudara. Jemput! Saya akan tunjukkan saudara ini adalah situasi di dalam kantor DPRD Kabupaten Pati, di mana memang ada sejumlah polisi yang kemudian menghalau masa untuk masuk, tetapi juga ada juga beberapa masyarakat yang kemudian masuk sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Kabupaten Pati. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Bisa dilihat, masyarakat Pati sudah berhasil menduduki kantor DPRD Kabupaten Pati. Saya akan coba masuk, saudara. Komando, Kalau salah satu aksi dari masyarakat Pati Bersatu nampaknya akan coba untuk kemudian masuk ke dalam dari kantor DPRD Kabupaten Pati, saudara. Saya akan coba mendekat. Dari Kompas TV boleh sedikit? Tadi kan sudah mencoba bertemu dengan Pak Sudewo tapi tidak bisa. Sekarang masa mencoba untuk menduduki kantor DPRD. Tujuannya apa? Ya, tujuannya saya itu untuk mendesak segera DPR untuk ikut mencopot Sadewo. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan DPRD. Ini tadi DPRD lagi rapat. DPRD sekarang lagi apa? Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada apa? Tidak ada. Karena desakan masyarakat. Ini rakyat agar semua anggota dewan punya hak memanggil saudara Sudewo. Maka dari itu hari ini juga DPR harus meparipurnakan. Ini adalah kondisi lobi ataupun bagian dalam dari kantor DPRD Kabupaten Pati. Saya akan tunjukkan tadi pintunya juga sempat dijebol dan juga sejumlah kaca pecah, dan bisa dilihat saudara pot yang kemudian di sini sudah kemudian hancur dulu lantas, saudara. Dan masyarakat masih kemudian menunggu
DPRD ataupun wakil rakyat. Sudah bersama dengan Pak Alex, salah satu koordinator mungkin Pak ya dari aksi demonstrasi di Pati ini. Tadi kan rencananya rakyat ingin bertemu dengan anggota DPRD. Sudah bertemu? Kami sudah bertemu dengan anggota DPRD Kota Pati tadi, ya, dan aspirasi kita sudah ditangkap. Dan DPRD Kabupaten Pati mau mengadakan rapat paripurna untuk melengsarkan Bapak Sudewo Esa. Aspirasi artinya DPRD setuju untuk melengsarkan Sudewo. Betul sekali, karena ada bahasa setuju. walau bagaimanapun DPRD kita ini wakil kita. Yang namanya wakil, apa yang kita suarakan tetap akan diwakili oleh mereka. Bukan bermaksud untuk kemudian menjatuhkan, tapi ketika DPRD tidak berani menurunkan Sudewo, apakah akan ada langkah selanjutnya? Masyarakat akan terus mengawal sampai kapanpun, sampai Pak Sudewo mundur. Pejabat publik tidak boleh ucapan yang jelek, tidak boleh ucapan yang menantang rakyat. Rakyat Pati mengingatkan bukan hanya di Pati ya ini ya, seluruh Indonesia. Pejabat publik yang berbicara arogan kita turunkan, dari Pati siap kemanapun kita turunkan. Ini pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh kepala daerah, seluruh pemimpin dan penguasa. Betul. Biar Indonesia maju. Indonesia maju, pemimpinnya harus pro rakyat, sopan santun terhadap rakyat. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat dan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif terus mungkin, saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif terus mungkin, saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif terus mungkin, saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif terus mungkin, saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif terus mungkin, saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif terus mungkin, saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa.
Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan Bali, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif, sedikit saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba mantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan Bali, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif, sedikit saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba mantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan Bali, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif, sedikit saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba mantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan Bali, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif, sedikit saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba mantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, inilah jalan yang kemudian memisahkan antara gedung dari DPRD Kabupaten Pati dengan kantor Bupati Pati Sudewo, dan bisa Anda lihat memang suasananya tadi sempat memanas, tetapi situasinya sudah dapat dikembalikan kondusif oleh aparat yang bertugas. Saya akan coba masuk ke dalam untuk kemudian bertemu dengan Bupati Pati Sudewo. Inilah situasi dalam dari kantor Bupati Pati Sudewo yang memang terlihat begitu banyak gelas-gelas air mineral yang kemudian diberikan dari donasi, kemudian dilemparkan ke dalam sebagai bentuk kekecewaan massa ataupun masyarakat Pati terhadap Sudewo. Terus saya masih berada di dalam kantor Bupati Pati dan saya sudah bersama dengan Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka. Pak Jaka, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, tadi kita tahu bahwa masa aksi demonstrasi ini begitu banyak. Pertama, ingin bertemu dengan Pak Sudewo tetapi tidak bisa, kemudian bergeser ke DPRD dan terjadi kerusuhan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Ya, jadi begini, Mas. Kita sudah prediksi dari awal bahwa masa ini masa cair yang campur antara masa korlap-korlap dan juga masa yang memang antusias. Dan yang kita prediksi benar bahwa masa ini disusupi oleh kelompok-kelompok anarko. Ketika kita memberikan edukasi, mereka sanggup kondusif, ya, mereka sanggup tertib, mereka orasi, ya, kita kawal dengan baik. Nah, tiba-tiba tim anarko itu menyusup dan membuat kericuan. Dan mereka akhirnya menyerang dan melempar semua air mineral yang harusnya diminum oleh massa, tapi dilempar semua ke petugas. Itu juga yang kemudian membuat polisi dengan terpaksa mungkin, Pak, ya, melepaskan tembakan gas air mata. Betul, itu adalah upaya penindakan kita untuk membubarkan massa anarki, biar kondusif sehingga masyarakat yang lain tidak didera. Saudara,
Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka akan bertemu dengan massa dan kemudian menghimbau agar aksi demonstrasi dapat tetap berlangsung tetapi dengan aman. Tolong didengarkan baik-baik. Saya akan ajak Pak Bupati menemui rekan-rekan aksi semuanya. Ya, silakan Anda tertib di belakang pagar. Ya, monggo. Monggo. Saya akan coba ikuti Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka yang tadi menyebut bahwa Bupati Pati Sudewo akan secara langsung bertemu dengan masa aksi demonstran untuk kemudian menyerap aspirasi mereka. Didampingi juga oleh Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Latif. Dan memang ini karena tadi ada gas air mata yang kemudian dilepaskan oleh polisi, masih cukup terasa efeknya, saudara. Jangan coba masuk. Saya akan menunggu kehadiran dari Bupati Pati Sudewo. Tadi Pak Kapolresta dan juga Pak Wakapolda sudah masuk ke dalam dari pendopo untuk kemudian berdialog, menyampaikan apa yang kemudian ingin disampaikan oleh publik, dan rencananya Bupati akan langsung bertemu dengan rakyat di depan dari kantor Bupati Pati. Saya lihat, saudara, Bupati Pati Sudewo sudah hadir di dalam salah satu ruangan di pendopo Kabupaten Pati dan nampaknya akan langsung keluar untuk kemudian bertemu dengan publik. Mas Dewa, apa kabar, Pak? Dipo, Pak, dari Kompas TV yang dari WA, Pak. Siap. Ini akan langsung bertemu dengan warga ya, Pak, ya? Iya, siap. Nanti aja dulu. Baik, siap. Ada, saudara, Bupati Pati Pak Sudewo bersama juga dengan Wakapolda Jawa Tengah. Bupati Pati nampaknya masuk menggunakan mobil Brimob untuk kemudian maju ke bagian depan dari kantor Bupati. Dari di atas dapat Anda lihat, saudara, untuk kemudian nanti bertemu dengan rakyat yang kemudian ingin menyampaikan segudang aspirasinya kepada Bupati Sudewo. Ini adalah salah satu momentum bersejarah, saudara, karena pada akhirnya Bupati Pati Sudewo secara langsung akan bertemu dengan warga, dan kalau kita lihat bisa ditunjukkan memang tidak secara langsung bertemu dengan warga, tetapi Bupati Pati menggunakan mobil Brimob dengan pengawalan yang ketat tentu untuk kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita akan coba ikuti secara langsung, saudara, apa yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Bupati Pati, karena kita tahu bahwa tuntutan dari publik adalah menginginkan Bupati Pati untuk mundur dari jabatannya. Gemuruh dari suara rakyat juga nampaknya sudah menanti kehadiran dari Bupati Pati Sudewo. Inilah mobil Brimob yang kemudian membawa Bupati Pati Sudewo untuk berbicara secara langsung kepada publik, saudara. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, seperti komitmen tadi kita tertib ya, Pak Dewo akan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan saksikan apa yang kemudian akan disampaikan oleh Bupati Pati Sudewo di depan gelombang rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Bupati kemudian ingin berdiskusi dengan baik, saudara. Dulur-dulur kok nggak komitmen ya?
berbicara di depan publik. Kok nggak komitmen ya? Saya akan mundur sedikit, saudara. Kok nggak komitmen ya? Kok nggak komitmen ya? Udah. Dengarkan dulu. Saya akan coba mendekat lagi, saudara, karena tadi ketika Pak Sudewo baru saya muncul langsung dilempari gelas air mineral oleh warga, saudara. Yang di depan turun semua ini, Pak. Oke, mobil Bupati Pati mundur. Ini udah, Bang. Abang ngomong lagi. Sudah, Pak? Sudah, Pak? Dan tadi memang sempat ada insiden melempari Bupati Pati ketika baru saja muncul melalui mobil Brimob. Saya sendiri sempat terkena lemparan gelas air mineral, termasuk juga juru kamera Kompas TV, saudara. Dan saat ini nampaknya mobil yang membawa Sudewo mundur untuk kemudian memastikan kondisi aman terlebih dahulu. Brimob yang membawa Pak Sudewo akan kembali ke pendopo. Apakah kemudian nanti akan ada pernyataan lebih lanjut, kita akan tunggu, saudara. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Saudara, ini adalah deretan polisi yang kemudian masih mengamankan situasi di depan kantor Bupati Pati Sudewo. Pasca Bupati Pati tadi juga sempat keluar dan dilempari oleh massa. Bisa Anda saksikan, ini adalah dalam tanda kutip kehancuran ataupun kondisi luluh lantah yang ada di depan dari kantor Bupati Pati. Saya akan tunjukkan sekali lagi, saudara, ini adalah alun-alun. Masih ada api yang kemudian di depan kantor Bupati, dan tadi juga masih ada lempar-lemparan yang kemudian dilakukan oleh massa. Barikade sudah dibuat di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri di pintu masuk pendopo ataupun kantor Bupati Pati juga sudah bersiaga. Dan sudah ada instruksi untuk maju, saudara. Saya akan coba memantau dari atas, saudara, situasi yang kemudian terjadi. Juru kamera Kompas TV juga akan melihat secara langsung proses polisi memukul mundur massa. Keributan kembali pecah, saudara. Apakah kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan? Nah, kita kan perlu memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, Mas. Termasuk tidak menutup kemungkinan ya, Pak Bupati Pati juga dipanggil oleh Pansus. Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif.
nggak komitmen ya. Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baris, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pemimpin
bupati itu harus berbakti kepada rakyat dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Saudara, polemik di Kabupaten Pati bermula saat sang Bupati Sudewo menaikkan tarif PBB P2 sebesar 250%. Namun tidak hanya soal kebijakan, rakyat juga mengkritisi hingga melawan gaya kepemimpinan sang Bupati yang dinilai arogan. Lalu apa sesungguhnya yang menjadi duduk persoalan hingga aksi demonstrasi pecah pada tanggal 13 Agustus 2025? Saya akan jelaskan duduk perkara ya, saudara. Pada tanggal 18 Mei 2025, Bupati Pati Sudewo menetapkan kebijakan tarif PBB sebesar 250% dalam rapat intensifikasi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkantoran atau PBB P2 bersama dengan camat dan anggota paguyuban kepala desa di kantor Bupati. Lalu awal mula pergolakan pun muncul ketika pada tanggal 15 Juli 2025, Bupati Pati Sudewo justru merespon desakan masyarakat yang menolak kenaikan PBB dengan tindakan yang dinilai arogan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Puncak kemarahan rakyat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2025 saat terjadi cekcok hingga adu badan antara pejabat sekretaris desa Kabupaten Pati, Rioso, dengan rakyat yang viral di media sosial. Terus saya sudah berada di dalam dari kantor Bupati Pati yang menjadi epicentrum ataupun salah satu lokasi utama yang kemudian didatangi oleh masyarakat Pati pada saat melakukan aksi demonstrasi 13 Agustus 2025. Situasinya sudah sangat jauh berbeda, saudara, tetapi meskipun begitu masih ada sejumlah personel TNI yang kemudian berjaga, termasuk juga mobil ataupun kendaraan taktis dari satuan Brimob ataupun polisi juga masih disiagakan di sini. Tetapi yang paling mencolok adalah tentu aktivitas membersihkan kantor dari Bupati Pati. Kita tahu pada saat itu Bupati Pati bahkan sempat dilempari oleh gelas mineral yang kemudian diberikan ataupun berasal dari donasi yang diberikan kepada rakyat Pati. Saya akan coba bertemu secara langsung dengan Bupati Pati Sudewo. Sebelumnya saya juga sudah membuat janji untuk berdialog secara langsung dan ia bersedia. Dan ini kendaraan-kendaraan Brimob juga masih ada di pendopo Pati. Bisa Anda saksikan juga aksi demonstrasi yang kemudian terjadi di Pati ini cukup menjadi ironi karena bertepatan ataupun berada pada momentum 702 tahun hari jadi Pati. Ini situasi di pendopo Kabupaten Pati, saudara, yang juga menjadi tempat istirahat dari satuan Brimob. Saya akan coba melapor kepada pihak dari pendopo untuk bertemu dengan Bupati Pati. Assalamualaikum. Pak, izin Pak dari Kompas TV, Pak. Kemarin udah janjian sama Pak Sudewo buat wawancara. Beliau sih berkenan. Kita mau coba follow up kan. Sama ajudan ya? Ajudannya belum? Udah ada? Tadi udah absen apa namanya itu kehadiran. Oh oke, tapi udah datang ya? Oke, siap. Makasih ya Pak ya? Makasih Mas. Disposisi bisa Mbak? Pak Rioso gitu? Nggak bisa juga? Kalau ketemu sebentar aja Mbak? Kenapa? Oh. Gimana ya? Nggak apa-apa Mbak? Kalau saya telepon boleh Mbak? Bapak lagi ya dulu. Penting kalau saya Oke. Kemungkinan Bapak ngomong tuh kapan ya? Maksudnya di media? saya belum bisa masuk. Saudara, tadi saya sudah menunggu cukup lama, kurang lebih sekitar 2 jam, dan juga tadi saya mendapatkan konfirmasi dari pihak Bupati Pati Pak Sudewo yang kemudian membatalkan janji pertemuan dan dialog secara langsung dengan saya, meskipun sebenarnya sebelum aksi demonstrasi terjadi, Bupati Sudewo sudah berkenan untuk kemudian saya wawancara pada tanggal 14 Agustus 2025 di pendopo Pati. Saya akan coba telepon secara langsung Pak Sudewo untuk meminta konfirmasi.
Nyambung. Teleponnya tersambung, saudara. Tapi sepertinya tidak diangkat oleh Pak Sudewo. Saya akan coba telepon sekali lagi, saudara, karena saya sudah meminta izin untuk menelpon dan mengabarkan bahwa saya sudah berada dan menunggu di pendopo Kabupaten Pati. Sama seperti tadi, saudara, tidak bisa dihubungi, meskipun tadi sempat tersambung, tapi saat ini tidak bisa dihubungi kembali. Di tengah aksi demonstrasi yang begitu masif pada tanggal 13 Agustus 2025, di hari yang sama, KPK menyebut Bupati Pati Sudewo merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR. Bak menghilang dari peradaban pada upacara kemerdekaan RI ke-80 di kantor Bupati Pati, Sudewo tak menjadi inspektur upacara dan digantikan dengan wakilnya, Risma Ardi Chandra. Setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Saudara, saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Pati, Pak Ali Badruddin. Pak Ali, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak Bupati mengatakan bahwa ia tidak akan mundur dari singgasananya sebagai Bupati Pati karena telah dipilih secara demokratis, Pak, oleh rakyat. Saya ingin minta tanggapan dari Ketua DPRD. Itu kan memang menjadi hak, ya, hak oleh Pak Bupati Pati. Kan orang ini bisa berhenti dari jabatannya sebagai kepala daerah, diantaranya kan mengundurkan diri, ya kan, atau ya meninggal dunia, kemudian melanggar sumpah janji jabatan, ya kan, diantaranya kan itu, Mas, ya. Apakah ini tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan, Pak? Karena tentu seorang bupati harus memiliki kepercayaan dan legitimasi dari publik. Kalau soal legitimasi, ya kan, yang mempercayakan masyarakat kepada bupati itu hilang, ya. Itu kita kan bisa melihatnya, Mas, ya. Ke depannya bagaimana kita juga belum tahu ini, ya. Cuman tuntutan masyarakat sampai detik ini, ya, Pak Bupati harus mundur. Ya. Besar harapan publik Pati kepada DPRD Kabupaten Pati untuk kemudian mewakili suara mereka, yaitu untuk melengsarkan Bupati Pati Sudewo. Apakah kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan? Tentunya kalau pemakzulan atau tidak, tentunya nanti adalah kita menunggu hasil dari Pansus, Mas, ya. Nah, penyelidikannya bagaimana, kita kan perlu memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, Mas. Termasuk tidak menutup kemungkinan, ya, Pak Bupati Pati juga dipanggil oleh Pansus. 80 tahun ini arah kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila itu semakin tercerabut. Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Vivo Investigasi, Senin 18 Agustus, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan kembali, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif, saudara. Kok nggak komitmen, ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Vivo Investigasi, Senin 18 Agustus, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan kembali, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif, saudara. Kok nggak komitmen, ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Vivo Investigasi, Senin 18 Agustus, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Vibo Investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Vibo Investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Vibo Investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Vibo Investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Vibo Investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, mungkin saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Vibo Investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seharusnya Pak Sudewo punya rasa malu, seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya. Sebenarnya sih itu adalah suara masyarakat Pati yang harus mengikuti tuntutan masyarakat. Karena tuntutan masyarakat sudah menuntut untuk lengser, sebaiknya dituruti. Amarah masyarakat Pati memuncak. Mereka turun ke jalan menuntut Bupati Sudewo mundur imbas polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang akhirnya dibatalkan. Untuk kasus ini DPRD Pati membentuk pansus hak angket. Bupati Pati Sudewo terancam dimakzulkan. Catatan kami, pemakzulan kepala daerah kerap kali terjadi. Kasus di Gorontalo pada Maret 2018, Wakil Bupati Fadli Hasan diberhentikan atas dugaan kecurangan proses tender proyek rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Gorontalo. Tahun 2017, giliran Bupati Katingan Kalimantan Tengah Ahmad Yantengli tersandung skandal rumah tangga. Yantengli diprotes dan dianggap mencemarkan nama baik Katingan serta adat Kalimantan. Tahun 2012, Bupati Garut Jawa Barat Aceng Fikri digulingkan usai dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak serta perdagangan orang. Protes dan perlawanan rakyat terhadap kenaikan pajak tak hanya terjadi di Pati, Jawa Tengah. Aksi protes atas kenaikan pajak 300% di Bone, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Mahasiswa bentrok dengan aparat di kantor DPRD Bone, buntut dari penolakan kebijakan yang dinilai tak memihak rakyat, mengingat target pendapatan asli daerah Bone yang belum terpenuhi. Di Cirebon, Jawa Barat, warga juga melawan kenaikan pajak yang mencapai 1000%. Aksi panjang ini berlangsung sejak 2024 lalu.
Wali Kota Cirebon bilang kenaikan pajak 1000% akan dikaji ulang. Protes kenaikan pajak juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. Seorang warga sambangi kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk membayar pajak menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya. Kenaikan pajak hingga 200% di Jombang mencekik warga di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Api semangat perlawanan yang terjadi di Pati bukanlah hal baru. Leluhur masyarakat Pati terkenal di era kolonial, kala itu Samin Suro Sentiko memimpin para petani di Pati untuk melawan kebijakan pajak dan kerja rodi pemerintah Belanda. Tanpa menggunakan senjata, gerakan perlawanan yang dikenal dengan sebutan Wong Samin atau sedulur sikap ini mengajarkan bahwa ketaatan buta kepada penguasa bukanlah jalan menuju keadilan. Semangat ini bergelora di tengah rakyat Pati hingga mereka menolak membayar pajak pada pemerintah yang tidak adil. Di era sekarang, perlawanan rakyat Pati bukan kepada penjajah, melainkan terhadap pemimpinnya sendiri. Momentum bulan kemerdekaan seharusnya dijadikan pemerintah untuk berbenah, bukan malah membuat rakyat marah. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah terbuka atas kritik yang disampaikan publik. Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik. Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga ya. Di tengah tekanan ekonomi yang menghimpit, rakyat berhak hidup layak di negeri yang kita sebut sebagai merah putih. Saudara, saya sudah bersama dengan tokoh tetua sedulur sikap asal Pati dengan Pak Gun Retno. Pak Gun, terima kasih untuk waktunya, Pak. Matur nuwun didolani. Pak Gun, saya izin menggali makna, Pak, atas apa yang kemudian terjadi pada tanggal 13 Agustus 2025 di mana gelombang rakyat untuk kemudian melawan bahkan hingga melengsarkan Bupati Pati ini mengingatkan ketika Mbah Samin Suro Sentiko pada saat zaman kolonial Belanda juga melakukan dalam tanda kutip hal serupa, tidak membayar pajak dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Anda memaknai peristiwa 13 Agustus kemarin seperti apa? Mbah Samin itu kan pesan kepada anak cucunya, anak cucuku harus punya kepekaan terhadap masalah-masalah yang berkembang, terutama ketidakadilan. Di saat masyarakat itu sulit, susah, mestinya harus memahami. Memahaminya malah dengan meningkatkan pajak ini sebenarnya ini menjadi betul-betul gejolak dulu-dulu. Jadi itu yang menjadikan keresahan. Apakah Anda melihat ada pesan yang ingin disampaikan rakyat Pati kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kita tahu bahkan kenaikan pajak tidak hanya terjadi di Pati tetapi juga di sejumlah daerah. Ada makna khusus terkait dengan aksi ini mungkin? Ini adalah momen di mana seluruh rakyat Indonesia pengen memperingati perjuangan yang merebut kemerdekaan dari bentuk-bentuk penindasan yang dilakukan oleh kolonial. Tapi hampir 80 tahun ini rakyat semakin kerasa sekali arah kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila itu semakin tercerabut. Kenapa dimulai dari Pati? Pati itu bagi mbah-mbah kami adalah sebagai putusan gitu. Apakah Pati ini adalah memutuskan untuk bagaimana menentukan langkah perjuangan dan bagaimana arah bangsa ini untuk menjadi sejahtera. Itu juga sejarah panjang tentang Pati selalu tidak mendiamkan masalah-masalah ketidakadilan. Artinya ketika ke depan ada mungkin muncul lagi ketidakadilan, rakyat Pati akan kembali bergerak. Mungkin sekali. Kenaikan pajak dan arogansi pejabat berujung pekik masyarakat. Pemimpin yang dipilih rakyat malah menantang perlawanan. Pemimpin sejati bukanlah yang bertahan pada kekuasaan, namun berani mengakui kesalahan. Rakyat berhak hidup sejahtera dan memiliki pemimpin yang membuat mereka merasa merdeka. Saya Dipo Nurbahagia. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Dipo Investigasi yang didukung oleh
Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto atas nama seluruh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sesaat lagi. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, saudara. Komitmen ya. Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Vivo Investigasi, Senin 18 Agustus, pukul 8:30 malam.